Selamat pagi Pak Wasino. Saya Marco Kyoji bersama teman saya. Saya Bertrand Ernest Nathanael. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan review jurnal kami yang berjudul The Impact of Enterprise Architecture Management on Information Systems Architecture Complexity. Jadi judul dari naskah ini adalah The Impact of Enterprise Architecture Management on Information System Architecture Complexity, yang diambil dari jurnal European Journal of Information Systems dari indeks yaitu Web of Science. Jurnal ini terbit pada tahun 2023 pada volume 32 nomor ke-6. Jadi apa tujuan dari naskah ini? Secara ringkas, tujuan dari naskah ini adalah untuk mengembangkan model konseptual yang lebih baik, menganalisis dampak kompleksitas information system architecture terhadap organisasi, dan juga menjelaskan bagaimana EAM dapat menjadi solusi dalam mengelola kompleksitas tersebut. Selanjutnya, latar belakang. Penelitian ini didasarkan pada karya Xia dan Li tahun 2005 tentang kompleksitas proyek pengembangan sistem informasi atau juga disingkat ISTP. Penelitian ini juga mengadopsi perspektif Enterprise Architecture Management atau EAM yang juga mempertimbangkan faktor organisasional. Dengan demikian, penelitian ini juga memperluas cakupan analisis kompleksitas sistem informasi untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh. Studi penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan data survei dari 249 manajer sistem informasi. Metode kuantitatif ini menyediakan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Untuk kerangka konsepnya, penelitian ini menggunakan kerangka konseptual yang menghubungkan kompleksitas arsitektur sistem informasi atau Information System Architecture Complexity, lalu Enterprise Architecture Management atau EAM, dan juga hasil arsitektural atau Architectural Outcomes. Penelitian tersebut menggunakan konseptualisasi seperti tersebut untuk menganalisis dampak kompleksitas arsitektur information system terhadap hasil arsitektur terkait, yang juga melengkapi studi ekstan temporal. Konseptualisasi ini juga menjelaskan dampak EAM pada hubungan antara kompleksitas arsitektur information system dan hasil arsitektur dengan menunjukkan efek moderasi EAM yang sangat signifikan pada hubungan antara kompleksitas arsitektur information system, komponen, organisasi, dan juga teknologi. Ini adalah kerangka konseptualisasi kompleksitas arsitektur sistem informasi berdasarkan Xia dan Li dari tahun 2005. Gambar di atas membagi kompleksitas arsitektur sistem informasi menjadi 4 kuadran berdasarkan 2 dimensi utama. Yang pertama adalah arah vertikal. Arah vertikal menjelaskan tentang struktural, yaitu hal-hal yang bersifat tetap atau stabil seperti struktur organisasi formal atau infrastruktur TI. Selain itu, ada dynamic atau dinamis, yaitu hal-hal yang berubah atau berkembang cepat seperti perubahan bisnis atau teknologi baru. Lalu ada arah horizontal yang menjelaskan organisasional, yang berkaitan dengan aspek-aspek organisasi seperti struktur, proses, dan juga budaya kerja. Dan yang terakhir adalah technological atau teknologis, yang berkaitan dengan aspek-aspek teknologi seperti sistem, aplikasi, dan infrastruktur TI atau IT. Metodologi. Pada penelitian ini,
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kombinasi diskusi kelompok, fokus, dan survei. Alasan dari pemilihan metodologi tersebut adalah karena diskusi kelompok fokus dilakukan secara berurutan untuk membangun hipotesis dan mengembangkan skala pengukuran berdasarkan literatur sebelumnya, yaitu dari Shah dan Lee pada tahun 2005. Survei yang digunakan untuk mengumpulkan data dari 2409 manajer sistem informasi itu bisa berupa survei cetak maupun survei online. Metode ini memungkinkan pengujian hipotesis menggunakan partial least square structural equation modeling atau PLSSEM yang efektif dalam menganalisis hubungan antar variabel. PLSSEM juga dipilih karena dapat menangani kompleksitas struktural dalam model penelitian, termasuk variabel moderasi. Berikut merupakan hasil dan pembahasan. Jadi bisa kita lihat dari penelitian ini memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis untuk memahami serta mengelola kompleksitas arsitektur sistem informasi. Dengan model yang dikembangkan dan validasi empiris, organisasi bisa lebih baik dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi tantangan yang muncul akibat kompleksitas sistem informasi. Kesimpulan, makalah ini menunjukkan bahwa kompleksitas arsitektur sistem informasi atau IS Architecture Complexity berdampak negatif terhadap architectural outcomes seperti efisiensi, fleksibilitas, transparansi, dan prediktabilitas. Kompleksitas tersebut terdiri dari 4 aspek utama, yaitu struktural dan dinamis, baik dari sisi teknologi maupun organisasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa manajemen arsitektur perusahaan atau enterprise architecture management dapat memoderasi hubungan antara kompleksitas organisasi dan kompleksitas teknologi. Artinya, organisasi dengan EAM atau Enterprise Architecture Management yang matang dapat mencegah peningkatan kompleksitas teknologi akibat meningkatnya kompleksitas organisasi. Dengan demikian, EAM terbukti sebagai alat penting dalam mengendalikan dampak negatif dari kompleksitas arsitektur sistem informasi. Keterbatasan penelitian. Yang pertama, terdapat generalisasi terbatas, yaitu di mana sebagian besar data hanya diperoleh dari perusahaan besar dari Eropa, terutama dari sektor asuransi dan jasa keuangan. Hasilnya mungkin tidak sepenuhnya relevan bagi organisasi kecil atau sektor industri yang berbeda secara signifikan. Pada yang kedua, ketergantungan pada metode survei dan focus group. Penelitian ini bergantung pada data dari survei dan diskusi kelompok yang melibatkan profesional IT yang bisa menghasilkan bias interpretasi. Yang ketiga adalah teknologi yang berkembang cepat. Penemuan dan rekomendasi mungkin bisa menjadi kurang relevan jika kedepannya terjadi disrupsi teknologi, misalnya seperti adopsi massal AI atau cloud native architectures yang bisa mengubah cara sistem informasi dirancang dan dikelola. Penelitian lanjutan. Yang pertama, dampak teknologi disruptif. Hal ini bisa dilakukan dengan meneliti bagaimana kemunculan teknologi baru seperti AI, cloud computing,
dan praktik DevOps memengaruhi kompleksitas arsitektur sistem informasi dan efektivitas EAM atau Enterprise Architecture Management. Yang kedua, penerapan Enterprise Architecture Management dalam konteks yang berbeda, yaitu bisa dengan cara melakukan studi lebih lanjut tentang implementasi EAM di organisasi kecil atau sektor industri yang unik, atau juga wilayah geografis di luar Eropa. Yang ketiga, pendekatan EAM yang lebih lincah. Bisa dilakukan dengan cara mengeksplorasi tren baru dalam manajemen arsitektur perusahaan, seperti architectural thinking yang bertujuan membuat pendekatan ini lebih adaptif terhadap perubahan organisasi dan teknologi. Terima kasih Pak Wasino karena sudah mendengarkan presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan berkata. Terima kasih.